Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti perkuliahan ini ya. Baik, jadi di perkuliahan ketiga ini, tata kelola sistem informasi, kita akan bahas fokus utama area tata kelola sistem informasi. Jadi di sini kita akan bahas yang menjadi fokus utama atau area apa saja yang di dalam sebuah organisasi dilakukan tata kelolanya. Oke. Nah, kita bahas. Menurut ITGI ada 5 fokus area utama di dalam organisasi yang perlu dilakukan tata kelola. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, strategic alignment, itu adalah keselarasan strategi. Jadi ada istilah IT alignment is a journey, not a destination. Ya, jadi menggambarkan bahwa keselarasan strategi TI dan strategi bisnis adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi untuk mencapai tujuan perusahaan, jadi kalau perusahaan itu pasti punya tujuan ya, baik profit maupun non profit. Mereka punya tujuan. Nah, perusahaan yang sedang memanfaatkan teknologi informasi di dalamnya itu harus menyelaraskan antara strategi bisnisnya dengan strategi TI, ya, menyelaraskan strategi TI-nya dengan strategi bisnis. Jadi harus sejalan antara strategi TI, teknologi yang digunakan, dengan strategi bisnis yang dijalankan. Oke. Nah, di sini strategic alignment juga memastikan adanya hubungan perencanaan organisasi dan TI dengan cara menetapkan, memelihara, serta menyesuaikan operasional TI dengan operasional organisasi. Jadi tadi udah dibahas bahwa strategi TI dan strategi organisasi harus jalan untuk mencapai tujuan. Nah, salah satu kegiatan yang untuk mencapai tujuan itu ya dalam kegiatan manajemen itu adalah perencanaan. Nah, jadi di sini pada tahap perencanaan organisasi dan TI itu harus ada hubungan di antara keduanya. Dimulai dengan bagaimana menetapkan penggunaan atau operasional dari TI-nya, lalu bagaimana memelihara teknologi informasinya, lalu menyesuaikan kegiatan operasional TI dengan operasional organisasi. Ya, jadi kita tahu nih bahwa kalau misalnya jadi bahas kemarin, di dalam organisasi itu ada 3 tingkatan, 3 layer, mulai dari yang paling bawah adalah operasional, manajemen, lalu strategik. Nah, ketiga itu di mana peran teknologi, ya, pada kegiatan mana yang berperan teknologi untuk mencapai nanti strategik perusahaan. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama harus menyatakan peran dan fungsi TI. Jadi organisasi itu harus jelas mentafsirkan, ya, menerjemahkan peranan dari teknologi informasi di perusahaannya itu bagian apa, bagaimana, ya, sejauh mana teknologi informasi berperan di dalam perusahaannya. Selanjutnya mentargetkan objek bisnis yang dicapai dengan adanya TI. Jadi dengan adanya TI ini apa yang akan kita capai? Jangan nanti sudah diadakan teknologi, investasinya besar, ternyata nggak ada targetnya. Ya, jadi harus ada target yang dicapai kalau misalnya kita perusahaan atau organisasi sudah pakai teknologi. Oke. Membuat indikator kinerja. Nah, berhubungan dengan target, jadi ada indikator kinerja dari teknologi informasi. Nah, misalnya target kita 5 nih, ya. Profitnya misalnya 5 untuk dengan adanya teknologi informasi. Nah, indikator ini untuk mengukur sekarang teknologi informasi kita itu berada di mana. Oke, misalnya tahun ini kita masih di 2. Nah, target kita 5. Untuk mencapai 5, apa yang kita kerjakan? Lalu menyepakati proyek-proyek atau program TI jangka panjang dan jangka pendek. Jadi jangan hanya memikirkan teknologi informasi itu untuk jangka pendek saja. Kita ikut-ikutan nih perusahaan, atau misalnya ini tren teknologi ini kita ikutan. Kita nggak bisa hanya sebatas itu, tapi bagaimana nanti teknologi informasi ini bisa mengakomodir, bisa digunakan kegiatan operasional dalam jangka yang panjang. Lalu menetapkan prinsip-prinsip yang harus dijadikan pegangan dalam mengembangkan teknologi informasi. Ada prinsip-prinsip yang menjadi pegangan untuk mengembangkan teknologi. Jadi teknologinya nggak mungkin stuck di situ aja. Kita bangun sebuah perusahaan nih, ya, contohnya misalnya Gojek. Gojek itu perusahaan yang berbasis teknologi.
mereka berdiri tahun misalnya beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu mereka berdiri, sampai sekarang sudah ada perkembangan atau belum? Pastinya ada. Nah, harus ditetapkan bagaimana pengembangannya, siapa nanti yang bertanggung jawab, bagaimana dampaknya pengembangannya terhadap masyarakat. Nah, itu harus ditetapkan. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, itu adalah area value delivery atau penciptaan nilai. Menurut ITGI, IT Governance Institute, layanan TI sendiri tidak akan mampu memberikan manfaat secara langsung terhadap bisnis. Jadi, teknologi itu nggak bisa langsung memberikan nilai berdampak langsung terhadap bisnis. Prinsip-prinsip dasar IT value adalah tepat waktu, sesuai anggaran, dan dengan manfaat yang dimaksudkan. Oleh karenanya, proses TI harus dirancang, digunakan, dan dioperasikan dengan cara yang efisien dan efektif, yang memenuhi tujuan dan harapan perusahaan yang ditentukan oleh business value driver yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Baru nanti sehingga teknologi informasi itu memiliki nilai. Jadi harus sesuai dengan perusahaannya, harus efisien, harus efektif, harus tepat waktu, sesuai anggaran, baru dikatakan teknologi itu memiliki nilai. Nah, di sini value delivery memastikan TI dapat memberikan manfaat yang diharapkan, mengoptimalkan penggunaan biaya sehingga pada akhirnya TI dapat mencapai hasil yang diinginkan dan dapat terukur. Jadi harus ada hasil yang terukur dan dipastikan bahwa teknologi itu memberikan manfaat yang diharapkan. Jangan pengadaan teknologi dikasih fasilitas ke karyawan ternyata tidak untuk kegiatan dari perusahaan, nggak maksimal, nggak optimal ya, sehingga tujuannya tidak tercapai. Jadi value delivery itu bagaimana tata kelola nanti memastikan bahwa TI-nya memberikan manfaat yang diharapkan. Adapun manfaat yang dimaksud yaitu mempercepat proses pengambilan keputusan. Nah, proses pengambilan keputusan ini berada di layer kedua, di bagian manajemen sebuah perusahaan. Nah, bagaimana teknologi ini membantu mempercepat proses pengambilan keputusan, baru dia bernilai. Memperbaiki kualitas konsolidasi data, ya, data yang ada bagaimana diperbaiki, meningkatkan produktivitas kerja. Kalau misalnya kita produksi barang sebelum ada teknologi 5, bagaimana nanti setelah ada teknologi barangnya jadi 15, jadi 20. Nah, itu meningkatkan produktivitas kerja ya. Mereduksi total biaya operasional, menaikkan citra perusahaan. Nah, itu manfaat-manfaatnya ya. Nah, selanjutnya fokus area risk management. Oke, manajemen resiko menitik beratkan pada hal-hal yang berkenaan dengan pengendalian internal dan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, stakeholder, dan shareholder. Ya, jadi ada stakeholder dan ada shareholder. Bagaimana hubungan antara perusahaan dengan pihak-pihak tersebut. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Kalau pelanggan tahu, customer, orang yang menikmati atau yang menggunakan jasa atau barang dari perusahaan kita. Oke, kalau stakeholder itu adalah orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan kita, bisa karyawan sendiri, ya, bisa pelanggan juga bisa dibilang stakeholder, pimpinan stakeholder. Kalau shareholder itu adalah orang yang memiliki saham. Jadi kalau misalnya stakeholder, mereka berperan bagaimana perusahaannya itu tumbuh. Ya, mereka yang bertanggung jawab mulai dari bagian operasional, manajemen, strategik, itu adalah disebut stakeholder. Oke. Tapi kalau misalnya shareholder itu mereka hanya mendapatkan dampak dari perusahaan ya, secara finansial. Kalau misalnya profitnya banyak, mereka dapatnya banyak. Jadi mereka memiliki dampak terhadap finansialnya aja. Jadi kalau misalnya pendapatan turun, mereka juga turun. Jadi kalau misalnya shareholder itu mereka yang memiliki pengaruh finansial atau mereka memiliki beberapa saham terhadap perusahaan, tapi mereka tidak bertanggung jawab atas bagaimana perusahaan tersebut tumbuh. Tapi kalau stakeholder itu mereka yang bekerja, mereka yang bertanggung jawab terhadap bagaimana pertumbuhan dari organisasinya. Segala kemungkinan resiko harus dapat diidentifikasi sehingga dapat dilakukan langkah-langkah antisipasi untuk mengurangi dampak dari terjadinya resiko tersebut. Jadi yang namanya resiko itu tidak bisa dihilangkan ya.
Di dalam sebuah organisasi atau perusahaan pasti ada yang namanya resiko, ya. Apapun, sekecil apapun pasti ada resikonya. Bisa nggak kita bangun perusahaan atau organisasi tapi kita nggak punya resiko, atau kita pakai teknologi informasi di dalam perusahaan kita nggak mau ada resiko? Nggak bisa, ya. Jadi ada beberapa cara untuk bagaimana kita mengantisipasi resiko, tapi resiko tidak bisa dihilangkan. Oke. Nah, di sini risk management, bagaimana memanajemen agar kita dapat mengantisipasi atau mengurangi dampak terjadinya dari resiko tersebut. Risk management juga mendeteksi hal-hal atau kejadian yang tidak diinginkan, seperti apa yang berpotensi mengancam kinerja sistem dan besarnya dampak negatif yang akan diderita perusahaan seandainya kejadian tersebut benar-benar terjadi. Nah, semua resiko yang dapat mungkin dihadapi tersebut harus diantisipasi sehingga ketika resiko tersebut terjadi tidak menyebabkan kerugian yang fatal. Resiko itu pasti menyebabkan yang namanya kerugian, tapi tidak fatal apabila kita mengantisipasinya itu dengan tepat. Ya, kita sudah memprediksi, kita udah bisa tahu, oh bahwa ini resikonya seperti ini, apa yang harus kita lakukan, ini nanti akan ada kerugian ini, bagaimana kita menutupinya, bagaimana nanti atas resiko yang ada kita mempunyai tindakan agar kita tidak fatal resikonya, tidak mempengaruhi kegiatan manajemen yang lain. Resiko yang biasa dihadapi pada teknologi informasi antara lain, nih kalau misalnya perusahaan atau organisasi memanfaatkan teknologi, ada beberapa resiko yang akan dihadapi. Yang pertama, serangan virus yang dapat melumpuhkan kerja teknologi informasi, ya sering banget kita tahu virus-virus itu. Lalu serangan pihak lain dengan tujuan untuk mengacaukan sistem maupun mencuri data. Oke, cracker, ya itu mencuri data. Kesalahan sistem ini juga bisa, ya. Jadi tidak hanya dari human error, bukan saja dari pencurian data, bukan saja kesalahan dari pegawainya menggunakan mengoperasikan teknologinya, bisa juga kesalahan dari sistemnya sendiri. Kerusakan sistem pendukung misalnya jaringan listrik putus dan lain-lain. Selanjutnya juga bencana alam. Jadi resiko-resiko yang dapat dihadapin itu bisa jadi dari human errornya, ya dari pegawainya penggunaan dari teknologi informasinya, atau dari serangan virus pihak luar, ya serangan dari cracker. Selanjutnya bisa juga dari sistem itu sendiri, kerusakan sistem, dan bisa juga dari bencana alam. Kalau bencana alam, kebakaran, gempa bumi, ya banjir. Nah, itu bencana alam yang bisa juga menyebabkan kerugian atau resiko terhadap teknologi informasi. Bayangkan kalau misalnya kita punya perusahaan, tiba-tiba gempa bumi, semua perusahaannya runtuh, bagaimana data kita, bagaimana teknologi informasi kita, PC-nya, jaringannya. Ya, kalau data mungkin masih bisa kita antisipasi. Nah, contohnya nih, takut bencana alam, mengantisipasi terjadinya bencana alam terhadap data yang ada di perusahaan. Kita simpannya di cloud computing, ya, atau misalnya kita pakai server farm. Oke. Nah, itu cara-caranya. Tapi kalau misalnya human error, pegawainya nih tidak mengerti bagaimana penggunaan teknologi informasinya sehingga sering terjadi kerusakan atau penyalahgunaan teknologi informasi, diberikan yang namanya pelatihan. Oke. Serangan virus, kita pasang yang namanya antivirus. Kalau misalnya untuk pencurian data, kita pasang password security, ya security datanya, pengamanannya bagaimana. Nah, itu merupakan langkah-langkah antisipasi yang bisa digunakan untuk mengurangi resiko terhadap teknologi informasi. Selanjutnya ada resource management. Di sini fokus yang selanjutnya adalah resource management. Manajemen sumber daya. Pengelolaan sumber daya TI harus dilakukan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Nah, sumber daya TI tersebut meliputi yang pertama perangkat lunak. Nih sumber daya, jadi kalau misalnya kalian pernah dengar sumber daya alam, sumber daya manusia, kalau untuk teknologi informasi yang termasuk ke dalam sumber dayanya itu adalah perangkat lunak, perangkat keras, infrastruktur, lalu peningkatan kualitas SDM, sumber daya manusianya, pegawainya, usernya itu juga sumber daya. Nah, itu macam-macamnya ya. Selanjutnya ada resource management. Berbagai usaha yang dilakukan antara lain yaitu penggunaan sumber daya secara bersama-sama atau share service.
Jadi kalau misalnya untuk menghemat biaya ya secara efisien dan efektif, itu bisa digunakan sumber dayanya secara bersama-sama. Bagaimana secara bersama-sama? Misalnya tadi sumber daya salah satunya adalah perangkat keras. Kita bagaimana menggunakan, memanfaatkan perangkat keras, contohnya misalnya printer ya di dalam satu perusahaan atau organisasi untuk beberapa divisi penggunaan printernya secara bersama-sama share. Jadi nggak perlu satu unit atau misalnya satu ruangan itu satu atau satu PC satu printer, nggak perlu. Bisa kita antisipasi dengan satu ruangan satu PC atau beberapa divisi satu printer seperti itu ya, penggunaan secara bersama-sama. Penjadwalan penggunaan sumber daya TI harus dengan prioritas atau kebutuhan. Kita tadi udah pakai sharing nih, udah sharing service ya, kita penggunaan sumber dayanya secara bersama-sama. Nah, bagaimana nanti antara divisi, antara unit atau antara personal yang menggunakan sumber daya tersebut secara bersama-sama, itu dilihat penjadwalannya. Itu dilakukan prioritas. Jangan sampai nanti untuk pekerjaan yang tidak terlalu urgent, tidak terlalu penting itu lebih dahulu. Jangan. Jadi mana yang harus didahulukan ya, bagian mana yang harus diletakkan setelahnya. Penerapan manajemen hemat energi, bisa memilih teknologi-teknologi low watt ya, lalu yang tidak digunakan dimatikan. Pelaksanaan pemeliharaan sumber daya teknologi informasi. Jadi teknologi informasi juga harus dilakukan yang namanya pemeliharaan, maintenance. Jangan kalau misalnya kita masih fine-fine aja, contohnya kita sendiri deh personal, kita di rumah kita pakai teknologi itu aja ya, kita ngerasa masih bisa digunakan, ternyata beberapa tahun kemudian saat tidak bisa lagi digunakan, tidak sesuai dengan kebutuhan, itu harus ganti dengan biaya yang lebih besar. Atau misalnya kita paksakan ya, misalnya menggunakan printer, tintanya tinggal sedikit, kita paksakan ngeprint, lama-lama nanti malah rusak ya, harus dilakukan pemeliharaan. Bagaimana kita ceklah tintanya atau kita lihat bagaimana kondisinya, kita bersihkan, itu juga pemeliharaan. Termasuk juga sumber daya untuk perangkat lunak, software itu harus rutin dilakukan update ya, agar tidak suatu waktu saat belum diupdate ternyata tidak bisa digunakan lagi. Pengalihdayan proses yang membutuhkan sumber daya mahal ke pihak yang lain yang lebih mampu mengelolanya, misalnya cloud computing atau outsourcing atau share service. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan itu mereka butuh penyimpanan data nih ya, kalau misalnya untuk mengantisipasi salah satunya tadi bencana alam, kita menyimpannya pakai cloud computing. Nah, pengadaan cloud computing mahal nih, perusahaan kita nggak mampu. Oke, atau misalnya ada yang lebih urgent, ada pembiayaan yang lebih penting daripada untuk kita menyewa atau membeli cloud computing, kita bisa pakai penyewaan ya, kita pakai outsourcing pihak ketiga. Nah, seperti itu untuk resource management. Nah, yang terakhir fokus areanya yaitu adalah performance measurement. Di sini pengukuran kinerja. Bagaimana pengukuran kinerja ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan penerapan tata kelola teknologi informasi. Ini yang penting. Jadi teknologi informasinya sudah digunakan, kita lihat, kita ukur bagaimana kinerjanya, sudah sesuai atau belum dengan tujuan bisnis. Hal ini dapat memberikan gambaran apakah hasil kinerja terhadap domain tata kelola TI sudah sesuai dengan tujuan dari masing-masing. Kita lihat bagaimana penggunaan teknologi informasinya sudah tepat belum, sudah sesuai sasaran belum, sudah sejalan belum sama strategi bisnisnya. Di sini performance measurement mengikuti dan mengawasi jalannya pelaksanaan rencana, pelaksanaan proyek, pemanfaatan sumber daya, kinerja proses, penyampaian layanan sampai dengan pencapaian hasil dari teknologi informasi. Nah, ada beberapa fitur atau tools yang bisa digunakan untuk membantu dalam memantau, mengawasi, dan menilai kinerja bisnis. Yang pertama ada dashboard management system. Yang kedua ada management information system, decision support system, lalu executive information system. Ini beberapa tools. Nanti kalian cari dashboard management system itu apa, ya, manajemen, decision, executive itu apa. Oke. Jadi, nah setelah udah kita bahas tadi ada 5
fokus utamanya. Manfaat dari 5 fokus area tersebut bisa dihasilkan bila teknologi informasi diimplementasikan bersama-sama dengan peningkatan dalam bisnis, ya, proses bisnisnya, kompetensi bisnisnya, dan prinsip kerja tiap individu dalam perusahaan, serta perubahan-perubahan yang dilakukan di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi kelima tersebut itu manfaatnya akan terasa apabila dilakukan secara bersama-sama. Nah, di sini kita lihat apa hubungannya tata kelola sistem informasi dengan 5 fokus area tadi. Nah, tata kelola teknologi informasi, ya, atau sistem informasi tadi itu ada 5 fokusnya. Ada yang udah kita bahas, ada IT Strategic Element, ada IT Value Delivery, Risk Management, IT Resource Management, dan Performance Measurement. Itu kelimanya harus dilakukan pengawasan, peninjauan kinerja, dan kontrol. Salah satu kerangka kerjanya atau metode yang digunakan itu adalah COBIT. Oke, baru nanti dapat value dari teknologi informasi. Ini tadi sudah kita bahas IT Strategic Element itu apa saja, lalu IT Delivery itu apa saja yang dilakukan di dalam perusahaannya sampai nanti di Performance Measurement, ya. Nah, kita lihat apa hubungannya. Ada yang namanya COBIT tadi, kerangka kerja yang digunakan untuk memastikan bahwa teknologi informasinya telah berjalan dengan baik. Menurut Campbell, COBIT merupakan suatu cara untuk menerapkan yang namanya IT governance. COBIT merupakan sekumpulan dokumentasi dan panduan yang mengarahkan pada IT governance yang membantu auditor, manajemen, dan pengguna untuk menjembatani pemisah atau gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan permasalahan-permasalahan teknis. Jadi COBIT itu merupakan sekumpulan dokumentasi. Dia cara untuk dilakukan penerapan dari IT governance atau tata kelola sistem informasi dari sisi auditornya, manajemennya, hingga bagi pengguna. Nah, COBIT sendiri, jadi ada beberapa model, ya. Modelnya kita akan bahas minggu depan di perkuliahan selanjutnya, model-model untuk dilakukan tata kelola informasi. Di sini COBIT dikembangkan oleh IT Governance Institute atau ITGI. Nah, ini sama kayak tadi yang menyebutkan bahwa ada 5 fokus area tata kelola informasi. Mereka yang mengembangkan yang namanya COBIT. Merupakan bagian dari Information System Audit and Control Association atau ISACA. Secara terstruktur, COBIT merupakan seperangkat dari model, ya. Tadi seperangkat kontrol objektif untuk bidang teknologi informasi yang dirancang untuk memungkinkan tahapan bagi si audit. Jadi audit ini untuk memastikan bahwa teknologi informasinya telah sesuai digunakan pada perusahaan tersebut. Oke, itulah salah satu modelnya. Selanjutnya nanti akan kita bahas minggu depan, ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kita akan bahas, kita akan diskusikan sama-sama. Saya harapkan feedback dari kalian baca, kalian dengarkan materi yang disampaikan, sehingga nanti kita bisa diskusi apa yang perlu didiskusikan, ya. Kalau tidak ada, silahkan masuk ke absensi, perhatikan instruksi yang diminta. Kita bertemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.